Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Miladi Nurrohma dari kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengukuran dan penilaian berdasarkan peta konsep yang sudah saya buat. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian pengukuran dan penilaian. Yang kedua, di sini ada fungsi penilaian. Yang ketiga, ada alat evaluasi hasil belajar. Dan yang terakhir, ada macam-macam penilaian. Yang pertama, pengertian pengukuran. Pengukuran adalah proses memberikan angka atau skor terhadap suatu kemampuan atau hasil belajar peserta didik berdasarkan aturan tertentu. Contohnya seperti nilai tugas, nilai tes, nilai ulangan, dan lain-lain. Jadi, pengukuran lebih berfokus pada hasil yang berbentuk angka. Nah, sedangkan penilaian adalah proses mengumpulkan, mengolah, atau menafsirkan informasi untuk mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Kalau pengukuran hanya menghasilkan angka, maka penilaian digunakan untuk mengetahui apakah hasil belajar siswa itu sudah baik atau belum. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pengukuran menghasilkan data berupa angka, sedangkan penilaian memberikan makna terhadap hasil tersebut. Nah, yang kedua ada fungsi penilaian. Di sini fungsi penilaian ada 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik digunakan untuk mengetahui kelemahan atau kesulitan belajar peserta didik. Nah, dengan fungsi ini guru dapat mengetahui bagian mana yang belum dipahami siswa sehingga bisa diberikan perbaikan pembelajaran oleh gurunya. Nah, yang kedua ada fungsi selektif. Fungsi selektif digunakan untuk menentukan pilihan atau kelulusan siswa. Contohnya seperti seleksi masuk sekolah, penentuan juara kelas, atau kelulusan ujian. Nah, yang ketiga ada fungsi penempatan. Fungsi penempatan digunakan untuk menempatkan siswa sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Misalnya, pembagian kelas berdasarkan kemampuan belajar. Yang terakhir, di sini ada fungsi pengukur keberhasilan. Fungsi ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan proses pembelajaran yang sudah dilakukan guru dan peserta didik. Dari hasil penilaian, guru bisa mengetahui apakah metode pembelajaran yang digunakan sudah efektif atau belum. Nah, yang ketiga ada alat evaluasi belajar. Ada alat evaluasi belajar. Alat evaluasi dibagi menjadi 2, yaitu tes dan non-tes. Nah, teknik tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa melalui soal atau tugas tertentu. Contohnya di sini ada tes tertulis seperti pilihan ganda dan esai. Nah, ada juga tes lisan, contohnya seperti tanya jawab. Yang terakhir ada tes praktek. Tes praktek ini untuk menilai keterampilan siswa. Yang kedua ada alat evaluasi non-tes. Nah, teknik non-tes ini digunakan untuk menilai sikap, perilaku, atau aktivitas siswa. Contohnya observasi, wawancara, angket. Angket itu seperti kuesioner, portofolio, dan dokumentasi. Nah, yang terakhir ada macam-macam penilaian. Di sini ada 5 macam-macam penilaian. Yang pertama itu penilaian formatif. Penilaian formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk memperbaiki hasil siswa.
Tujuannya untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, yang kedua ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini dilakukan di akhir pembelajaran. Tujuannya untuk mengetahui pencapaian akhir siswa. Misalnya seperti ujian akhir semester atau UAS. Nah, yang ketiga ada penilaian diagnostik. Penilaian diagnostik ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan belajar siswa. Nah, yang keempat ada penilaian penempatan. Penilaian penempatan digunakan untuk menempatkan siswa sesuai kemampuan atau tingkatannya. Nah, yang terakhir di sini ada penilaian autentik. Penilaian autentik menilai kemampuan siswa secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tadi, kayak praktek, proyek, atau presentasi di kelas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengukuran dan penilaian itu sangat penting dalam proses pembelajaran. Pengukuran digunakan untuk memperoleh data berupa angka, sedangkan penilaian digunakan untuk mengetahui kualitas hasil belajar siswa. Dengan adanya penilaian, guru dapat mengetahui perkembangan, kemampuan, dan keberhasilan belajar peserta didik. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat dimengerti penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.